Betul mulai. Cek cek cek. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayah sehingga kita dapat berkumpul di sini melaksanakan sholat isya dan taraweh berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah sholat isya dan taraweh yang dirahmati Allah, tidak terasa kini kita telah berada di penghujung akhir Ramadan. Seakan baru kemarin kita menyambutnya, namun kini ia akan pergi meninggalkan kita. Tidak ada yang tahu apakah kita akan menjumpai lagi Ramadan tahun depan. Ramadan sebentar lagi segera meninggalkan kita. Tentu ada banyak kebaikan telah kita lakukan selama Ramadan. Akan tetapi yang penting diperhatikan adalah apakah semua yang diamalkan di dalam Ramadan berupa ibadah dan amal soleh yang terasa begitu ringan dijalankan dapat dipertahankan, bahkan diperkuat pada bulan-bulan pasca Ramadan. Inilah yang dipertanyakan. Yang paling penting agar predikat takwa tidak semata melekat pada saat Ramadan, tetapi sepanjang tahun hingga bertemu kembali dengan Ramadan pada tahun berikutnya, bahkan sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Dengan kata lain, target pencapaian penting yang mesti dijaga setelah diraih dengan beramal ibadah dan kebaikan di bulan Ramadan tiada lain adalah ketakwaan. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, takwa adalah kalimat yang singkat namun kaya makna, mencakup seluruh tuntunan yang dibawa Islam meliputi akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Takwa bukan kalimat yang hanya sekedar diucapkan atau hanya sekedar diklaim tanpa bukti, tapi takwa adalah perbuatan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mempermudah pemahaman bahwa takwa adalah imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sebuah kalimat sederhana yang terkesan sangat global dan takwa yang menentukan tinggi rendahnya derajat kemuliaan hamba di hadapannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal. Hari-hari berkah yang diisi sholat fardu berjamaah di bulan Ramadan jangan sampai selepas bulan Ramadan kita tinggalkan. Hari-hari yang indah bersama Al-Quran di bulan Ramadan jangan sekali-kali di luar Ramadan kita lupakan. Hari-hari yang indah ketika bersedekah, beramal sehabis Ramadan jangan dihentikan.
hari-hari yang indah pada saat mendatangi masjid di bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan jangan kita tinggalkan. Hari-hari yang indah sewaktu berusaha untuk menghiasi diri dengan kesabaran, tawakal, akhlakul karimah di bulan Ramadan, maka selepas Ramadan jangan sampai kita nodai dengan keburukan dan kemaksiatan. Semua amalan dan ibadah sudah kita biasakan, tentu saja tidak boleh terhenti di dalam Ramadan semata, tetapi harus diupayakan untuk diamalkan pada bulan-bulan lainnya. Di sini orang banyak lupa dengan kebaikan dirinya pada saat Ramadan. Ibadah perlahan kendor dan godaan untuk melanggar perintah Allah kian menguat, sehingga Ramadan ibadah terasa kuat di luar Ramadan. Komitmen keberislaman pun melorot. Di sini takwa mendapatkan ujian yang tidak ringan. Jika ditelusuri mengapa Rasulullah, sahabat, para ulama terdahulu menangis kala akan berpisah dengan Ramadan, tidak lain adalah karena menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah benar-benar tidak mudah, maka sudah pantasnya apabila di hari-hari terakhir ini, di samping kita mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita melakukan introspeksi sejauh mana pengaruh positif ibadah saum ini terhadap akhlak perilaku seharian kita. Karena sesungguhnya indikator keberhasilan suatu ibadah di samping ditentukan pada saat ibadah tersebut dilakukan perilaku sesudahnya. Sesungguhnya balasan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba adalah diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan amalan soleh yang lainnya. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu selama Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan berbagai ibadah kebaikan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin kita akan berpisah dengan Ramadan, belum tentu kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Sehat dan muda tidak dapat menunda kematian. Sakit dan tua juga tidak dapat mempercepat kematian. Jika tidak mengetahui kapan ajal mendatangi kita, kita tidak tahu adakah kesempatan lagi yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.